harus biasa berbicara. Maka jadi fasilitator juga harus punya kebiasaan. Ini katanya ada yang bilang, ngapain perlu dibekali? Benar, saya pastor saja misa setiap hari perlu dibekalin. Misa loh pekerjaan saya, tiap hari. Khotbah tiap saat, tapi harus dibekalin. Apa pembekalannya? Saya harus baca buku, baca kitab suci, harus berdoa. Karena apa? Kita itu jadi fasilitator alat di tangan Allah, bukan soal tentang pengetahuan, tapi aura spiritual yang ada di dalam diri kita, roh yang bekerja di dalam diri kita. Ibu, sebelum ke hal-hal teknis, juga pengetahuan yang sudah disampaikan oleh frater tadi. Pertama, saya tadi baru habis dari anak-anak komuni itu bersama orang tua. Tugas saya begini, meyakinkan dan menyadarkan mereka mengapa anak-anak perlu komuni pertama, mengapa orang tua harus membawa. Itu ada dasar di kitab suci. Ketika Yesus berumur 12 tahun, dia dibawa ke bait Allah oleh orang tuanya. Lalu di sana Yesus itu bicara cerdas dan berpikir cerdas, padahal usianya 12 tahun dan tidak bisa dibantah oleh ahli Taurat. Bagaimana Yesus bisa cerdas? Karena dia memang dikandung oleh Roh Kudus. Tapi kita punya anak-anak kan dikandung bukan oleh Roh Kudus. Kalau mau jujur kan, kita orang tua pingin lalu tidur, hasilnya tiba-tiba ada anak. Terus Roh Kudusnya di mana? Makanya perlu sakramen baptis untuk membaharui roh, sakramen ekaristi. Nah, itu untuk mereka. Saya hanya mau mengatakan kepada mereka, mengapa komuni pertama itu penting untuk anak-anak dan untuk orang tua yang punya anak. Satu, untuk melaksanakan perintah kitab suci. Kedua, untuk bertanggung jawab terhadap sakramen perkawinan, yang salah satu janji waktu kamu menikah adalah mendidik anak secara Katolik. Makanya perlu orang tua bawa mereka terima komuni pertama. Sekarang di hadapan Bapak Ibu, saya mau menunjukkan bahwa fasilitator itu siapa dan apa sehingga perlu dibekali. Pertama, fasilitator itu adalah orang yang memfasilitasi sesuatu, entah apapun yang dibicarakan dan dilakukan. Fasilitator itu lebih sebagai jembatan penghubung. Penghubung bahan APP ini dan penghubung umat yang ikut. Maka fasilitator paling utama adalah orang yang menghubungkan bahan dan umat yang ikut. Maka karena sebagai penghubung, ingat, Yesus adalah penghubung surga dan dunia. Yesus adalah penghubung kita manusia dan Bapa. Maka menjadi penghubung itu tidak mudah. Nanti kalau kamu pernah belajar atau sudah belajar dalam ilmu retorika, seni berbicara di depan publik, di situ kamu akan tahu seorang pembicara hebat adalah seorang komunikator yang mengkomunikasikan apa yang ada di kepalanya, dan orang yang mendengar itu bisa paham. Itu kan tugas kita, mengkomunikasikan bahan ini supaya orang bisa paham lalu mereka bisa bicara. Maka jadi fasilitator itu tidak mudah. Tadi ada bahasa itu, mengubah pola pikir dan pola bertindak. Jadi kita itu penggerak yang memfasilitasi untuk mengubah cara berpikir dan cara bertindak umat supaya bertobat secara ekologis. Nah, bagaimana kita mempengaruhi pola pikir mereka kalau pertama kita tidak memperbaiki pola pikir kita? Itu. Maka pertama di pikiran kita harus diisi. Saya waktu ngobrol sama frater, mereka pulang ikut kegiatan public speaking di Keuskupan, juga waktu ngobrol dengan beberapa orang anak-anak Komsos, saya bilang begini, sebenarnya jadi pembicara itu tidak mudah. Pertama, mudah, satu, harus ada isi di kepala, karena kalau kita mau bicara apa? Supaya tidak ngelantur dan asal omong, harus isi dulu kepalanya, ada pengetahuan. Lalu kita belajar teknik menyampaikan isi pengetahuan itu dengan berbicara. Berbicara ini juga, itu memang kata orang ada yang punya talenta, ada yang tidak.
Tapi kalau dibiasakan akan bisa juga. Saya kasih contoh begini. Dulu saya waktu di Sumbawa jadi imam muda, saya bawa kebiasaan dari seminari tinggi, kita khotbah bawa teks. Ketika saya pergi ke rumah umat satu kali, dia komentar begini, Romo khotbah isinya sudah bagus, tapi cara menyampaikannya perlu. Coba kalau jago, jangan lagi bawa itu teks, Romo omong langsung. Wih, saya terpicu betul. Sudah kali berikut, saya belajar untuk tanpa teks. Dan itu sangat membantu untuk selanjutnya tidak perlu pakai teks. Jadi orang bilang Allah bisa karena biasa. Kita harus biasa berbicara. Maka jadi fasilitator juga harus punya kebiasaan. Ini katanya ada yang bilang, ngapain perlu dibekali? Benar, saya pastor saja misa setiap hari perlu dibekalin. Misa loh pekerjaan saya tiap hari, khotbah tiap saat, tapi harus dibekalin. Apa pembekalannya? Saya harus baca buku, baca kitab suci, harus berdoa. Karena apa? Kita itu jadi fasilitator alat di tangan Allah, bukan soal tentang pengetahuan, tapi aura spiritual yang ada di dalam diri kita, roh yang bekerja di dalam diri kita. Itu makanya perlu pembekalan. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Anda pasti gampang, baca ini gampang, satu kali baca paham, tapi kamu punya aura spiritual nggak waktu jadi fasilitator? Itu yang jadi masalah, tentang kerohanian yang kita miliki. Maka yang paling penting, kalau jadi fasilitator kan jadi alat di tangan Tuhan. Kata Santo Paulus, bukan lagi aku, tapi Tuhan yang bekerja di dalam diriku. Itu makanya perlu pembekalan. Jadi Bapak Ibu, kita dibekali, satu, dari segi pengetahuan, pola pikir diubah. Kita perlu belajar bersama. Yang kedua, bertindak. Di gereja tadi saya bilang apa? Ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kita jadi fasilitator. Kalau kita tidak bisa mengubah pola pikir dan pola bertindak kita, lalu jadi fasilitator, nanti umat bilang apa? Kau omong banyak, omong besar, kau sendiri saja tidak pernah buang sampah pada tempatnya. Yang gitu. Itu masalah Bapak Ibu. Jadi tanggung jawabnya tidak mudah. Nanti kita bicara tentang kebersihan keluarga. Orang bilang, kau punya keluarga aja kau tidak bersih. Kau mau omong di depan kita, itu tidak mudah. Saya sendiri aja jadi pastor, itu yang saya takutin. Dan supaya kita bisa mengatasi dan melampaui kemampuan manusiawi, kita butuh sentuhan dan sepuhan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu selalu saya bilang, kalau jadi fasilitator, Anda misa dulu, Anda berdoa dulu, supaya Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Roh Kudus itu juga bekerja di dalam diri orang lain. Tadi di bawah itu saya bilang, kamu lihat kalau saya pimpin misa, sebelum saya pergi baca Injil dan khotbah, saya lewat di depan tabernakel, saya sebentar diam di situ. Di situ saya berdoa. Apa isi doanya? Minta kepada Tuhan. Tuhan, sekarang saya akan baca sabdamu. Itu kan sabdamu. Saya tahu saya manusia lemah dan berdosa. Mulut saya pun tidak cukup layak untuk membacakan sabdamu. Tapi Kau kan punya Roh Kudus. Semoga Roh Kudusmu menjamah hatiku, pikiranku, mulutku, supaya pantas memberitakan sabdamu dan memberikan khotbah. Juga supaya engkau menjamah hati umatmu, pikiran umatmu, supaya Roh Kudus yang sama juga hadir di dalam diri mereka, supaya mereka mendengar sabdamu dan memahami apa yang saya sampaikan. Jadi doanya untuk saya di Jiwairo, untuk umat di Jiwairo, untuk tempat itu di Jiwairo, supaya ketika kita berbicara, kita mendengar dalam roh yang satu dan sama, sehingga ada istilah chemistry. Nah Bapak Ibu, jadi fasilitator lagi-lagi bukan cuma tentang pengetahuan. Anda sudah siap nggak secara spiritual? Butuh doa. Dan itulah sebabnya kita bertemu begini, supaya kita dibekali secara pengetahuan dan secara rohani. Kita perlu saling mengingatkan untuk berdoa dulu sebelum jadi fasilitator. Dan kita perlu dibekali dengan pengetahuan. Kalau saya mau tanya, siapa yang sudah baca dan sudah paham isi buku ini? Baru dibagi. Lalu ketika ada yang berkomentar, ngapain lagi perlu pembekalan? Nah sekarang saya mau tanya, kamu mau ngomong apa? Kan ada yang protes begitu toh?
Apalagi pembekalan-pembekalan dari dulu tidak ada. Iya, saya mau tanya sekarang, apa yang ada di kepalamu untuk kamu bagikan ketika kamu jadi fasilitator? Apa? Itulah yang disampaikan frater. Saya hanya mau menyampaikan spiritualitasnya. Anda perlu berdoa, membekali diri dengan doa. Karena fasilitator itu jembatan penghubung untuk menghubungkan sabda Allah dengan umat. Kita perlu membekali diri. Nah, untuk menjadi fasilitator, Anda harus sekaligus punya 3 hal ini. 1, IQ, 2, EQ, 3, SQ. IQ itu kecerdasan intelek. Berarti harus punya pengetahuan. Maka harus baca bahannya sebagai gagasan pokok. Supaya di kepala kita ada isi. Karena ketika ada umat tersesat dan bertanya, apa yang dimaksudkan dengan tanah itu belahan jiwa? Karena ada bahasa begitu di pertemuan pertama toh. Tanah itu belahan jiwa. Kamu bisa menjelaskan kenapa tanah itu belahan jiwa? Ada yang bisa menjelaskan? Makanya perlu pembekalan. Dan tanah itu mempunyai jiwa karena apa? Di buku kamu tidak punya, tapi di sini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tanah itu materi, tapi ada jiwa ketika Tuhan menghembuskan nafas ke dalam materi. Manusia dibuat dari tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafas. Itulah kenapa tanah sangat berharga, karena manusia diciptakan dari tanah. Lalu, kenapa manusia lebih istimewa? Karena ada hembusan nafas dari Tuhan. Ciptaan lain, hewan, tumbuhan, waktu diciptakan sebagai makhluk hidup, di kitab Kejadian, ada nggak cerita kalau Tuhan menghembuskan nafas? Tidak ada, tapi mereka disebut makhluk hidup kan? Tanpa dihembuskan. Tapi kita, manusia, juga ciptaan, diciptakan Tuhan dari tanah, tapi harus pakai hembusan nafas. Apa maksudnya? Hanya kita yang dikaruniai Roh Kudus, bukan hewan, bukan tumbuhan. Nah, itulah kenapa kita juga berkarya menjadi fasilitator pun harus dengan jiwaan Roh Kudus, karena ini tugas mulia. Maka jangan sampai jadi fasilitator tidak pernah misa. Kita mau bekerja dengan roh apa? Kemudian pengetahuannya itu, jadi kita perlu baca bukunya, makanya kita dibagikan buku ini, tolong dipelajari dan dibaca. Kalau ada kesulitan untuk tidak paham, bisa tanya ke frater, bisa nanti tanya ke Romo. Seperti itu tadi, hal-hal teknis yang mungkin kita sendiri malah tidak tahu, lalu ketika umat tanya, kita mau kasih tahu apa. Yang kedua, EQ, emotional clearance. Ini masalah perasaan. Bapak Ibu, jadi fasilitator harus orang yang bisa mengelola perasaan. Kita sendiri mengendalikan emosi, dan kita harus bisa memahami orang punya perasaan. Karena begini, jadi fasilitator itu mencoba memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika orang bertanya, ketika orang sharing, karena yang pernah terjadi dari yang saya dengar, kadang-kadang orang sharing kitab suci itu berdebat, padahal itu bukan perdebatan. Dan kalau sudah namanya sharing iman dan sharing pengalaman, tidak ada satupun yang punya hak untuk menilai dan mengatakan itu bagus, itu benar, itu tidak benar. Tidak ada. Semua wajib menerima apapun yang di-sharingkan orang itu sebagai kekayaan. Itu yang dimaksud dengan emotional coherence, punya spiritualitas perasaan untuk mengerti perasaan orang. Tidak bisa juga kita cegat, kau punya sharing itu salah. Tidak ada. Semua sharing itu berharga karena itu pengalaman imannya. Yang perlu untuk kita hal-hal teknis. Kalau kita rasa bicaranya sudah mulai mengelantur keluar dari bahan, fasilitator stop. Itu sudah di luar jalur. Atau kalau orang sudah mulai sharing tentang orang lain, fasilitator stop. Di sini bukan bicara tentang orang punya pengalaman, pengalamanmu. Jadi waktu pelaksanaan pastikan bahwa yang dia ceritakan itu pengalamannya, bukan pengalaman orang. Karena sering terjadi kita
bersemangat bercerita tentang pengalaman orang. Bukan itu pengalaman pribadi. Sehingga yang terjadi sharing itu bukan gosip, kita bahas tentang orang. Yang lebih parah lagi kalau waktu sharing malah kita bahas tentang orang. Umat ini tidak aktif loh ya. Kita bahas sudah, itu bukan pendalaman iman, itu gosip. Jadi tidak ada perdebatan. Saya pernah dengar cerita dari satu umat, kebetulan orang Manggarai juga. Mereka itu lanjut bertengkar di tempat main biliar hanya karena mereka bertengkar di tempat sharing. Tidak selesai bahannya, masing-masing membenarkan diri. Ya, berdebat bahan sharing. Jadi kalau mereka, pasti ada perdebatan di antara umat. Nah, kalau mereka berdebat, ketika kita punya pengetahuan kan, kita memfasilitasi, bukan begitu, begini yang benar, supaya jangan sampai kita disesatkan oleh umat juga. Kadang-kadang yang hadir sebagai peserta itu tidak semua punya hati yang tulus. Ada yang merasa fasilitatornya mungkin pendidikannya lebih kurang, dia rasa mungkin dia masih lebih, dia datang untuk tes fasilitator. Benar kan? Ada yang datang mau tes dulu sih dia itu seperti apa kemampuannya. Makanya kita perlu pembekalan, jangan sampai kita kalah dengan orang. Kalaupun dari segi pengetahuan kita kalah, dia masih lebih, tidak usah takut, masih ada kekuatan lain, yaitu apa? Eiki, mengerti perasaan. Orang yang angkuh dan sombong dan menunjukkan dia lebih pintar dan lebih hebat waktu sharing atau pendalaman, itu karena dia tidak pakai perasaan, tidak jaga perasaan orang. Tugas fasilitator menetralisir untuk menetralisir perasaan. Jangan sampai ada orang yang omong, mendominasi dan melukai perasaan orang. Itu maksudnya. Jadi kita itu meminimalisir dan menetralisir perasaan supaya tidak ada perdebatan dan pertengkaran karena pendalaman iman. Itu. Kalaupun dari segi emosi kita punya, masih satu ada hal yang lebih tinggi, yaitu spirituality clearance, kecerdasan spiritual. Nah, inilah yang tidak semua orang punya. Boleh otak kita bagus, pengetahuan banyak, emosi juga bisa dikendalikan. Kalau tidak ada kerohanian atau spiritualitas, itu juga tidak bisa. Apa itu spiritualitas? Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Selalu saya memakai contoh seperti ini. Anda tahu Mario Teguh, bicara bagus, hebat, tapi tidak ada roh, cepat buyar. Anda lihat, Paus datang, dia khotbah pakai bahasa Italia. Kita semua tidak tahu dan tidak mengerti. Hanya beberapa orang yang mengerti. Tapi kalau Paus omong, orang semua tepuk tangan. Dia mengerti apa enggak? Dia sebut 3 kata, apa waktu itu? Semua orang rasa macam terhipnotis dengan kata itu. Tapi kita tidak mengerti. Itu yang maksudnya kekuatan spiritual. Boleh kita tidak mengerti apa yang dia omong, tapi jiwanya menggenggam kita. Itu tadi di bawah saya bilang ke orang tua dan anak, kamu jangan main-main dengan Roh Kudus. Orang itu takut berdoa karena dia tidak percaya Roh Kudus bekerja. Orang juga kadang-kadang berdoa sampai seperti mempresentasikan makalah di depan Tuhan. Kenapa? Dia tidak punya spiritualitas. Padahal jelas Roh Kudus diberikan kepada kita supaya membantu kita berdoa. Tidak sulit berdoa kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja. Tapi banyak di antara kita yang susah berdoa karena kita tidak membiarkan Roh Kudus lebih dahulu bekerja. Kemudian, Roh Kudus ini dahsyat. Yesus bilang begini, kamu akan dihadapkan di hadapan mahkamah agama, pengadilan, dan orang-orang akan mempersoalkan dan mengadili kamu. Tapi, tidak usah takut. Aku akan memberikan kamu Roh Kudus. Roh Kudus untuk membantu supaya apapun yang kamu pikirkan dan apapun yang kamu katakan tidak dapat dibantah oleh lawan-lawanmu. Ini sudah nyata dan real saya alami. Diadu di medsos sudah, diadu di kejaksaan sudah, diadu ke inspektorat sudah. Tapi inilah kata-kata Tuhan yang saya percaya. Saya pergi dengan pakai jubah, saya percaya diri, saya kan bukan koruptor, saya tidak salah gunakan. Karena orang tuduh saya makan uang gitu. Uang waktu itu kita dikasih PSI 600 juta. Saya pergi. Pokoknya dengan segala cara saya percaya, Tuhan, saya ke sana karena ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya menunjukkan dan mengajarkan kepada orang inspektorat bahwa saya bisa berkhotbah di depan mereka.
Akhirnya apa? Saya ke sana pergi khotbahin mereka dengan pemikiran pertanggungjawaban. Hasil akhirnya mereka tidak bisa membantah. Hal yang sebelumnya mereka pikir harus dikembalikan dengan apa yang saya omong tidak jadi. Tanda tangan ulang bahwa semua uang sudah terpakai. Cerita singkatnya tentu agak panjang, tapi cukup saya mengatakan, Bapak Ibu, kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita, jangan berpikir kita tidak pantas, kita tidak layak, kita tidak bisa. Yang jadi masalah ketika kita tidak percaya kalau Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri kita. Dan Roh Kudus selalu bekerja pada orang yang rendah hati dan tidak menganggap dirinya pintar dan tahu semua. Makanya ketika ada yang bilang, ngapain pembekalan? Itu sudah sebuah kegagalan untuk dia. Kenapa? Sudah menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Dan dosa yang pertama yang masuk dalam kategori 7 dosa pokok adalah keangkuhan dan kesombongan. Kita jadi fasilitator, tolong jangan sombong, rendah hati. Saya saja punya prinsip itu. Saya tahu otak saya bagus. Mungkin tidak sekolah tinggi dengan banyak gelar, tapi pengetahuan saya banyak. Tapi itu tidak membuat saya angkuh dan sombong. Kenapa? Selalu punya prinsip, saya cuma alat di tangan Tuhan. Tuhan mau pakai untuk apa silakan. Karena aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Itu saja yang paling penting dari iman. Bapak Ibu, mungkin ini beberapa hal yang saya berikan untuk menunjukkan kepada kita fasilitator itu siapa dan buat apa. Paling penting, biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Jangan takut untuk berbicara. Siapkan dan bekali diri dengan pengetahuan yang ada di sini dan yang disampaikan oleh frater. Dan yang paling penting itu berdoa dan misa, supaya Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri kita, sehingga walaupun kita secara lahiriah tampak mungkin orang anggap kita rendah, tapi dengan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, kita menjadi tampak istimewa. Seperti Yesus umur 12 tahun, dia bisa beradu argumen dengan ahli Taurat yang pintar-pintar di bait Allah. Tapi begitu Yesus omong, mereka semua terhenyak, kagum, dan hebat anak kecil ini. Bukan hanya manusia yang hebat yang takluk, setan yang hebat pun takluk, seperti dalam Injil pada hari ini. Begitu Roh Kudus masuk di dalam diri Yesus melalui permandian, dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, kan Roh Kudus lebih kuat daripada roh jahat toh. Biarpun kata-kata maut dan rayuan maut iblis sangat menggoda, Yesus tetap slow saja bilang, kau tidak lihat dalam sabda. Selalu kembali ke sabda. Dan terakhir Yesus bilang, hanyalah engkau iblis. Kalau ada Roh Kudus, pasti Tuhan membuat kita tampak istimewa. Begitupun jadi fasilitator. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Dan pembekalan tidak hanya tentang pengetahuan, tapi juga aura spiritual yang perlu ditanamkan di dalam diri kita sebelum menjalankan tugas. Karena kita cumanlah alat di tangan Tuhan. Dan pakai prinsip Santo Paulus, bukan lagi aku, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam diriku. Makanya aku bangga dengan kelemahanku, supaya ketika aku menemukan kelemahanku, aku membiarkan kekuatan Kristus bekerja di dalam diriku. Itu kan kata Santo Paulus toh. Karena begini, waktu Paulus sempat komplain dengan Tuhan Yesus, dia bilang begini, Tuhan, masih ada duri dalam daging di dalam hatiku yang tampak seperti iblis yang merongrong hatiku dalam pelayanan, sehingga saya tidak bisa melayani dengan baik dan sempurna. Kalau Tuhan mau, cabut itu iblis dari dalam hatiku. Yesus bilang apa? Paulus, cukuplah kasih setiaku bagimu. Aku sengaja membiarkan iblis itu ada di dalam hatimu. Kenapa juga gandum dibiarkan tumbuh di antara lalang, kan? Kenapa? Kalau aku cabut itu iblis, kau rasa kau paling sempurna sudah, dan kau tidak perlu butuh aku. Tapi aku biarkan kekurangan itu ada dalam dirimu, supaya dengan melihat kekurangan dan kelemahan itu, kau tahu bahwa saya itu masih lebih kuat dan lebih mampu. Dan kau datang kepada saya untuk meminta kekuatan dari saya. Oh begitu Yesus? Iya. Lalu setelah itu bilang, sudahlah, aku bangga dengan kelemahanku. Karena ketika aku menemukan kelemahanku, aku membiarkan kekuatan Kristus bekerja. Sehingga bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam
diriku. Nah, itulah jadi fasilitator Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Silakan melanjutkan bersama frater untuk mendalami bahan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, entah bahan atau hal-hal teknis. Yang paling penting sebagai pastor paroki, saya bersyukur dan berterima kasih Anda semua siap jadi fasilitator. Pergilah, kamu diutus untuk memuliakan Allah dalam hidupmu. Sekian dan terima kasih.